Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Susi Lorini, di mata kuliah Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga, pertemuan ketujuh. Untuk pertemuan ketujuh ini, kali ini kita akan membahas subtopik kedua, yaitu tentang metode kontrasepsi modern. Namun sebelum kita membahas tentang metode kontrasepsi modern, saya akan menjelaskan dulu macam-macam metode kontrasepsi modern, yaitu ada kontrasepsi hormonal, kemudian ada IUD atau intrauterine device, dan kontrasepsi mantap. Kontrasepsi hormonal mempunyai prinsip kerja berdasarkan hormon estrogen dan progesteron, yakni hormon estrogen dia berfungsi pada ovulasi untuk menghambat ovulasi melalui efek hipotalamus, yaitu dengan cara mensupresi FSH dan LH pada kelenjar hipofisis. Nah, dia juga mencegah implantasi. Caranya adalah dengan membuat pola pertumbuhan endometrium yang abnormal sehingga tidak dapat untuk implantasi. Sedangkan prinsip kerja dari hormon progesteron pada ovulasi, dia akan mengganggu fungsi poros hipotalamus atau hipofisis dan ovarium serta memodifikasi FSH dan LH pada pertengahan siklus. Pada implantasi, dengan rendahnya kadar progesteron menyebabkan penghambatan implantasi, sehingga pemberian progesteron secara sistemik dalam jangka waktu lama dapat menyebabkan endometrium atrofi. Estrogen juga bekerja mempercepat transport gamet melalui peningkatan peristaltik tuba dan kontraktilitas uterus. Ini sedikit berbeda dengan prinsip kerja hormon progesteron yang memperlambat atau menghambat pengangkutan ovum sehingga bisa menyebabkan implantasi ektopik atau tidak pada uterus ya. Nah, estrogen ini dia juga bersifat luteolisis, yakni menyebabkan degenerasi korpus luteum karena membantu menurunkan apabila kadarnya atau dosis estrogennya rendah. Begitu juga dengan progesteron, dia juga membantu degenerasi korpus luteum apabila terjadi penurunan pada kadar hormon progesteron. Berikut adalah gambaran dari siklus menstruasi. Siklus menstruasi pada seorang wanita itu bisa terjadi antara normalnya 21 hingga 35 hari. Nah, fase menstruasi ini secara singkat adalah penurunan secara drastis hormon estrogen dan progesteron sehingga menyebabkan peluruhan endometrium atau dinding rahim yang keluar sebagai darah menstruasi. Secara lebih detailnya dapat dijelaskan sebagai berikut bahwa siklus menstruasi ini terdiri dari kurang lebih 4 fase. Nah, fase yang pertama adalah fase menstruasi, terjadi selama kurang lebih 7 hari. Pada fase menstruasi ini, kadar hormon estrogen dan progesteron turun drastis, sehingga penurunan ini menyebabkan peluruhan endometrium serta ovum yang tidak dibuahi. Keluarlah sebagai darah haid. Nah, setelah keluar darah haid itu selesai, muncullah fase praovulasi. Fase ini terjadi kira-kira selama 7 hari setelah selesainya fase menstruasi. Nah, pada fase praovulasi ini, hipofisis otak akan memproduksi hormon FSH. Nah, peningkatan kadar hormon FSH ini akan memicu pertumbuhan folikel di dalam ovarium. Nah, folikel kemudian akan menghasilkan hormon estrogen lagi. Kadar hormon estrogen yang meningkat akan memicu terjadinya oogenesis. Dan saat kadar estrogen ini sangat tinggi pada puncaknya, maka produksi hormon FSH dari hipotalamus akan berhenti dengan sendirinya. Jadi, pertama FSH dulu dibentuk ya, dengan pembentukan FSH memicu terbentuknya estrogen. Nah, nanti estrogen semakin lama kadarnya semakin meningkat. Pada saat di puncak kadar tertinggi estrogen, FSH secara otomatis berhenti. Ini pada fase praovulasi. Nah, berhentinya produksi FSH ini akan memicu terjadinya oogenesis ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah fase ovulasi. Pada fase ovulasi ini, hipofisis akan memproduksi LH. Nah, saat hormon LH meningkat, maka akan terjadi ovulasi atau pelepasan ovum.
Ovulasi biasanya terjadi pada hari ke-14 siklus menstruasi. Setelah terjadinya ovulasi ini, maka akan disebut sebagai masa subur seorang wanita. Nah, di sini, di fase ovulasi inilah fase paling subur. Jadi, kalau ada orang yang merencanakan kehamilan, paling bagus pada hari ke-14 siklus menstruasi, karena disitulah masa subur seseorang wanita. Nah, setelah terjadinya ovulasi, maka akan terbentuk korpus luteum. Korpus luteum ini akan memproduksi hormon progesteron. Hormon progesteron yang meningkat akan memicu penebalan endometrium. Jadi siapa yang berfungsi menebalkan endometrium? Yang utama adalah hormon progesteron. Kemudian, pasca ovulasi atau pelepasan ovum, maka korpus luteum akan berubah menjadi korpus albikan. Korpus albikan ini sudah tidak dapat lagi memproduksi progesteron sehingga kadar progesteron ini turun. Nah, ketika kadar estrogen dan progesteron ini turun bersamaan, maka akan masuk kembali pada fase yang pertama, yaitu fase menstruasi atau luruhnya darah haid. Nah, itu adalah siklus menstruasi. Sekarang kita masuk ke macam-macam kontrasepsi hormonal. Nah, itu tadi kenapa ada pengantar siklus menstruasi dan hormon, itu adalah nanti prinsip kerjanya dari kontrasepsi hormonal adalah hormon-hormon tadi. Nah, sekarang kita berkenalan dengan macam-macam kontrasepsi hormonal. Yang pertama ada KB, pil KB, ya, kemudian ada KB suntik, ya, ada pil KB, ada KB suntik. Ya, KB suntik ini juga jenisnya macam-macam. Lalu untuk yang modernnya ada IUD. Kemudian kontrasepsi modern lainnya ada kontrasepsi MOW dan MOP. Kita bahas satu-satu. Kontrasepsi yang mengandung hormon kombinasi yang pertama adalah pil kombinasi. Pil kombinasi ini jenisnya yang pertama ada monofasik. Isinya 21 tablet mengandung hormon aktif yakni estrogen dan progesteron dalam dosis yang sama dengan 7 tablet tanpa hormon aktif. Jadi ada 7 pil yang nggak ada isinya atau kosong. Kemudian ada lagi jenis bifasik, isinya 21 tablet sama, mengandung estrogen dan progesteron juga ya, tapi dengan 2 dosis yang berbeda. Yang pertama dosisnya adalah 30 mikrogram etinil estradiol atau estrogen ditambah 0,05 mg nortidron untuk 1-10 hari. Kemudian 35 mikrogram etinil estradiol ditambah 1 mg nortindron untuk hari ke-11 sampai 21 dari setiap siklus. Nah, dengan 7 tablet tanpa hormon aktif, sama ya yang 7 tablet tanpa hormon aktif. Kemudian jenis ketiga ada trifasik. Isinya sama 21 tablet, mengandungnya sama estrogen dan progesteron, tapi dia dibagi 3 dosis berbeda. Dosis yang pertama adalah 30 mikrogram etinil estradiol ditambah 0,05 mg levonorgestrel untuk hari pertama sampai ke-6. Kemudian ada yang kandungannya 40 mikrogram etinil estradiol ditambah 0,075 mg levonorgestrel untuk hari ke-7 sampai 11. Nah, dosis yang ketiga selanjutnya adalah berisi 30 mikrogram etinil estradiol ditambah 0,125 mg levonorgestrel untuk hari ke-12 sampai 22. Ada juga 7 tablet tanpa hormon aktif. Nah, bagaimana cara kerja pil kombinasi tersebut? Pil kombinasi ini bekerja untuk menekan ovulasi, mencegah implantasi, kemudian dia juga berfungsi mengentalkan lendir serviks sehingga mempersulit sperma masuk ya untuk bertemu dengan ovum, juga mempercepat pergerakan tuba ya, peristaltik tuba. Jadi gerakan tubanya terganggu sehingga menghambat pertemuan sperma dan ovum. Nah, yang dapat menggunakan jenis kontrasepsi pil kombinasi yang pertama adalah usia reproduktif, ya, telah atau belum mempunyai anak, karena pil ini bisa digunakan juga untuk merencanakan kehamilan, misalnya habis nikah belum ingin punya anak dulu, bisa mengkonsumsi pil kombinasi, karena dia begitu berhenti maka akan langsung subur kembali. Kemudian
Yang boleh menggunakan lagi adalah orang yang gemuk atau kurus, atau orang setelah melahirkan dan tidak menyusui. Kalau menyusui nggak boleh ya. Pil kombinasi ini efektivitasnya tinggi apabila dikonsumsi pada postpartum sampai 6 bulan ya. Tapi dia tidak memberikan ASI eksklusif, atau pada pasien pasca keguguran ya, atau pasien dengan anemia karena head berlebihan ya, atau pasien yang mengalami nyeri head. Ini bisa diberikan pil kombinasi. Sedangkan yang tidak boleh menggunakan pil kombinasi, yang pertama adalah ibu hamil atau yang dicurigai hamil, kemudian ibu yang menyusui eksklusif, kemudian pasien dengan infeksi pelvik yang belum diketahui ya, kemudian hepatitis akut, pasien dengan riwayat merokok berusia lebih dari 35 tahun, riwayat penyakit jantung, stroke, dan tekanan darah tinggi, tekanan darah lebih dari 180 sampai per 110. Pasien dengan diabetes mellitus pada usia lebih dari 20 tahun juga tidak boleh menggunakan pil kombinasi, atau pasien dengan riwayat CA mamae, CA payudara. Juga pasien dengan riwayat migrain atau pasien yang tidak bisa menggunakan pil kontrasepsi setiap hari, misalnya mudah lupa, itu dianjurkan untuk menggunakan metode kontrasepsi lain. Waktu penggunaan pil kombinasi adalah setiap saat selagi haid atau tidak hamil, jadi boleh kapan saja selama dia tidak hamil. Bagusnya adalah hari pertama sampai ke-7 siklus haid untuk memulainya. Boleh hari ke-8, tetapi menggunakan metode alat kontrasepsi lain dari hari ke-8 sampai ke-14 atau tidak melakukan hubungan seks terlebih dahulu. Setelah melahirkan, pil kombinasi bisa langsung dikonsumsi, ya, terutama setelah 6 bulan ASI eksklusif, atau setelah 3 bulan dan tidak menyusui, atau pasca keguguran. Kalau pasca keguguran ini malah dianjurkan untuk segera dalam waktu 7 hari pertama. Poin penting pada penggunaan pil kontrasepsi atau pil kombinasi adalah yang perlu diperhatikan, apabila muntah dalam waktu 2 jam selama menggunakan pil, maka harus segera mengambil pil lain untuk dikonsumsi atau menggunakan alat kontrasepsi lain terlebih dahulu. Nah, bila terjadi muntah hebat atau diare lebih dari 24 jam, maka pil bisa diteruskan ya, tapi dipastikan untuk tidak mengganggu kesehatan Anda. Bila muntah dan diare 2 hari atau lebih, cara penggunaan pil misalnya itu dosisnya sama seperti kita lupa. Misalnya muntah dan diare lebih dari 2 hari, maka ketika muntah dan diare sudah berhenti, langsung konsumsi 2 pil sekaligus untuk hari pertama dan hari kedua. Kemudian apabila lupa minum 1 pil, maka segera minum pil tersebut selagi ingat. Misalnya harusnya minum malam, ternyata malam lupa, paginya baru ingat, langsung segera dikonsumsi. Nanti malamnya tetap mengkonsumsi pil yang jatahnya malam tersebut. Nah, kalau lupa minum 2 pil sekaligus bagaimana, atau lebih bahkan, ya minum 2 pil pada saat lupa ya, setiap hari sampai jadwal konsumsi pil ini selesai. Efek samping dari pil kombinasi yang pertama adalah bisa menyebabkan aminor ya. Nah, kalau terjadi aminor atau tidak haid, maka segera periksa atau lakukan PP test. Lalu berikan pil estrogen dengan dosis 50 mikrogram atau dosis estrogen tetap, sedangkan progesteronnya dikurangi. Nah, apabila terjadi mual, pusing, atau muntah, maka lakukan tes kehamilan juga. Jika tidak hamil, sarankan minum pil sebelum tidur. Ya, kalau sebelum tidur kan nanti habis minum tidur biasanya akan lebih mengurangi frekuensi muntah atau mual. Kemudian efek samping lain adalah spotting. Nah, kalau spotting juga sama, lakukan tes kehamilan. Lalu sarankan untuk minum pil pada waktu yang sama setiap harinya. Jelaskan bahwa spotting di 3 bulan pertama, jika perdarahan berlanjut, maka ganti dosis estrogen lebih tinggi, misalnya 50 mikrogram, sampai perdarahannya berhenti. Lalu kembali ke dosis awal. Jika perdarahan atau spottingnya timbul lagi, maka lanjutkan dosis estrogen lebih tinggi, 50 mikrogram, atau bisa ganti cara KB lain. Selanjutnya kita akan membahas suntik kombinasi.
Suntik kombinasi ini ada jenis 25 mg depo medroksiprogesteron asetat atau biasa disebut dengan DMPA dan 5 mg estradiol sipionat. Ya, biasanya digunakan untuk jangka waktu 1 bulan sekali. Merek dagangnya yang bisa kita temui adalah Cyclofem. Nah, kemudian ada jenis 50 mg Nortidron enantat dan 5 mg estradiol fererat. Ini juga sama digunakan untuk 1 bulan sekali. Cara kerjanya untuk pil kombinasi 1 bulan dia adalah menekan ovulasi, mengentalkan lendir serviks sehingga mempersulit bertemunya ovum dan sperma. Kemudian dia merubah endometrium menjadi atrofi sehingga sulit untuk tempat implantasi dan mengganggu pergerakan tuba. Jadi tubanya lebih lambat geraknya. Kerugian dari suntik kombinasi ini yang pertama adalah dia bisa merubah pola haid. Ya, yang tadinya teratur bisa malah jadi hiperminor atau malah hipominor. Kemudian dia bisa membuat mual, sakit kepala, nyeri payudara ringan, ya. Kemudian efektivitasnya ini kurang jika dikombinasi dengan obat epilepsi atau TBC. Nah, suntik kombinasi ini bisa menyebabkan peningkatan berat badan. Kemudian tanda yang harus diwaspadai pada saat kita menggunakan suntik kombinasi yang pertama adalah nyeri dada hebat, lalu sakit kepala hebat dengan gangguan penglihatan, ditambah nyeri tungkai hebat, ya. Jadi kemudian yang harus diwaspadai juga adalah ketika terjadi spotting atau tidak terjadi perdarahan sama sekali selama 7 hari, maka kita harus curiga, takutnya nanti pasien tersebut ternyata hamil. Nah, sekarang kita coba latihan. Ada kasus berikut ya, silahkan nanti Anda kerjakan, lalu jawabannya tulis di forum diskusi pada kolom Skalsa Universitas Harapan Bangsa, Prodi Kebidanan D3. Pertanyaannya sebagai berikut. Anda bisa lihat bahwa di layar Nyonya Ana sudah mempunyai anak 2 bulan ini, bulan Juli 2008 mengalami menstruasi tanggal 5-9 Juli 2008. Dia datang ke tempat saudara tanggal 15 Juli dan mengatakan ingin menggunakan pil. Hasil anamnes saat pemeriksaannya, ibu tidak menyusui, siklus menstruasinya teratur, pasca menggunakan suntik 3 bulan. Nah, sekarang tidak hamil karena PTS-nya negatif. Ibu tidak ada riwayat tekanan darah tinggi, tekanan darah biasa tidak lebih dari 160/90, tidak ada varises, tidak ada riwayat asma. Pertanyaannya, apa yang saudara sarankan untuk alat kontrasepsi bagi Nyonya Ana? Lalu, apa yang bisa saudara berikan tentang petunjuk pemakaian alat kontrasepsi tersebut? Silahkan dijawab. Baik, nah selanjutnya kita akan masuk ke pokok bahasan kontrasepsi progestin. Macam kontrasepsi progestin itu ada suntik progestin. Yang pertama ada suntik progestin atau DMPA. Dia mengandung 150 mg di setiap dosisnya, ya, diberikan setiap 3 bulan sekali. Ada deponoristeron enantat, ya, dosisnya 200 mg nortidron enantat diberikan setiap 2 bulan. Cara kerjanya, dia mencegah ovulasi, mengentalkan lendir serviks, kemudian membuat selaput lendir rahim tipis dan atrofi, serta menghambat proses implantasi. Metode kontrasepsi ini efektivitasnya sangat tinggi, yakni 0,3 kehamilan per 100 perempuan per tahun, asalkan dilakukan secara teratur dan disiplin. Keuntungannya ada bermacam-macam, ya, seperti dia sangat efektif, ya, tidak mempengaruhi ASI sehingga ibu menyusui bisa menggunakannya. Kemudian kontraindikasinya tentu wanita yang sedang hamil, kemudian wanita dengan riwayat CA mammae dan CA traktus genital atau perdarahan abnormal ini nggak boleh pakai. Kemudian selanjutnya adalah metode kontrasepsi mini pill. Mini pill ini berisi 35 pil, ya, yakni 300 mikrogram levonorgestrel atau 350 mikrogram nortidron. Yang isi 28 pil juga ada, dia berisi 75 mikrogram norgestrel.
Nah, ini juga tidak mengganggu produksi ASI, jadi ibu menyusui aman kalau pakai minipil. Kemudian Nah, yang harus diperhatikan pada penggunaan mini pil adalah minum pil pada saat yang sama setiap hari. Pil pertama pada hari pertama haid, jika muntah dalam waktu 2 jam, maka minum pil yang lain atau ganti cara. Jika hendak melakukan hubungan seksual dalam 24 jam, gunakan alat kontrasepsi lain. Nah, jika terlambat atau lebih dari 3 jam mengkonsumsinya atau minum pilnya langsung pada saat kita ingat. Nah, bila lupa 1-2 pil, segera minum dan gunakan alat kontrasepsi lain atau gunakan alkohol lain sampai dengan akhir bulan. Selanjutnya adalah alat kontrasepsi implan atau subdermal. Jenisnya ada Norplan berisi 6 batang, panjang 3,4 cm, berdiameter 2-4 mm, isinya 36 mg levonorgestrel. Ini berfungsi atau bisa digunakan untuk 5 tahun. Ada juga Implanon berisi 1 batang dengan panjang 40 ml untuk jangka waktu 3 tahun. Lalu ada Jadena dan Indoplan, isinya 2 batang, bisa digunakan untuk jangka waktu 3 tahun. Kontraindikasi KB implan adalah bagi wanita hamil atau diduga hamil, kemudian wanita yang memiliki riwayat perdarahan traktus genitalia yang tidak diketahui sebabnya, atau dia punya riwayat tromboflebitis aktif atau penyakit tromboemboli. Juga penyakit hati akut, tumor hati jinak atau ganas, serta CA payudara atau suspek CA mamae. Kemudian tumor atau neoplasma ginekologik dan penyakit jantung atau hipertensi serta diabetes mellitus. Selain itu ada metode kontrasepsi lain ya, yakni alat kontrasepsi dalam rahim atau biasa disebut alat kontrasepsi dalam rahim. Juga ada yang mengandung hormon. Ini biasa kita sebut dengan AKDR progestin. Dia berfungsi untuk menjadikan endometrium atrofi. Ya. Kemudian mengeblok bertemunya ovum dan sperma, serta mengurangi jumlah sperma yang masuk ke tuba, menginaktifkan sperma. Jenis AKDR yang mengandung hormon steroid ini adalah Prigestas, yang mengandung progesteron yaitu levonorgestrel. Dia efektif. Efektivitasnya sangat tinggi, sekitar 0,5 sampai 1 kehamilan per 100 perempuan selama 1 tahun penggunaan. Selanjutnya adalah alat kontrasepsi dalam rahim tanpa hormon. Biasanya dipakai untuk jangka waktu 10 tahun, jadi jangkanya lama. Kalau di Indonesia yang sering digunakan itu adalah jenis CUT 380A. Dia terdiri dari kawat halus yang terbuat dari tembaga, atau ada jenis lain juga yakni Novate. Cara kerjanya, alat kontrasepsi adalah menyebabkan reaksi radang lokal, sehingga produksi lokal prostaglandin yang meninggi yang menyebabkan gangguan implantasi. Kemudian terlepasnya blastokista di dalam endometrium. Pergerakan ovum yang bertambah cepat di dalam tuba, lalu juga menyebabkan imobilitas spermatozoa saat melewati kavum uteri. Pada penggunaan alat kontrasepsi dalam rahim ini bisa digunakan seperti waktu dalam siklus haid atau ketika wanita sedang haid. Kalau misalnya kok malu pada saat haid, maka bisa dipasang pada hari pertama siklus atau hari pertama selesai menstruasi atau segera setelah melahirkan ya.
Nah, kemudian kita akan membahas sekarang tentang kontrasepsi darurat atau kondar postkoital ya. Jenis kontrasepsi darurat ada macamnya adalah mekanik AKD-Erzius seperti Koperti, Mutilot, atau Novati. Ada juga pil kombinasi dosis tinggi seperti Microgynon ya. Kemudian dosis rendahnya ada Microgynon yang 30 dan Microdiol. Lalu ada Progestin, merek dagangnya Postinor 2, itu juga merupakan kontrasepsi darurat. Kemudian ada Danazol yang isinya danokrin. Nah, manfaatnya kontrasepsi darurat ini sangat efektif, terutama AKDR, dia bermanfaat jangka panjang justru. Kemudian jenis kontrasepsi lain adalah kontrasepsi mantap. Kontrasepsi mantap yang pertama adalah tubektomi. Nah, tubektomi merupakan prosedur bedah pada seorang perempuan. Jenisnya ada mini laparotomi atau dengan laparoskopi. Dia efektif dan permanen, aman, tidak ada efek samping, ya. Hanya membutuhkan konseling dan info konsen mutlak. Cara kerjanya adalah mengokulasi tuba falopi atau mengikat dan memotong atau memasang cincin sehingga sperma tidak dapat bertemu dengan ovum. Kemudian jenis lainnya ada vasektomi. Ya, vasektomi adalah metode operatif pada pria. Dia sangat efektif dan permanen juga, tidak ada efek samping, efektif setelah 20 ejakulasi atau 3 bulan. Nah, pada metode vasektomi ini yang harus diinfokan adalah balutan selama 3 hari tidak boleh digaruk atau ditarik ya. Boleh mandi dalam 24 jam asal luka tidak basah. Sampai dengan hari ketiga, luka boleh dicuci dengan sabun dan air. Pakai penunjang skrotum, yaitu daerah operasi pertahankan untuk tetap kering. Jika nyeri, segera konsumsi analgesik, bisa dikonsumsi 4-5 jam sekali. Kemudian hindari mengangkat barang berat atau bekerja keras dulu selama 3 hari. Boleh senggama pada hari kedua atau ketiga bila tidak terganggu atau tidak mengalami ketidaknyamanan. Atau boleh menggunakan alat kontrasepsi lain dulu selama 3 bulan ya, sampai dengan ejakulasi 15-20 kali. Kemudian lakukan pemeriksaan semen dalam 3 bulan pasca vasektomi. Itu yang harus disampaikan ke pasien. Demikian tadi penjelasan untuk pertemuan kita kali ini pada subtopik yang kedua yaitu metode kontrasepsi hormonal dan modern. Selanjutnya kita akan ketemu di subtopik yang ketiga setelah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.